Si paling perdana. Si paling perdana. Terjadi kebakaran di Gereja GBP Shalom, Jalan Raya Jakarta Bogor, Cimanggis, Kota Depok pada Selasa 23 Juli 2024. Kepala Seksi Penyelamatan Dinas Damkar Kota Depok, Tesi Haryanti, membenarkan bahwa timnya menerima laporan sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tesi juga menyampaikan titik api yang berasal dari dalam gereja cukup besar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Sebanyak 5 unit dan 22 petugas dikerahkan menuju tempat kejadian perkara untuk pemadaman. Proses pemadaman api berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan pada pukul 21.06 waktu Indonesia bagian Barat, damkar sudah melakukan pendinginan. Tidak ada korban kejadian pada peristiwa kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Selamat malam Indonesia. Jordan Gozali kembali mengantarkan serangkaian berita faktual dan terkini yang hadir dalam DMP Evening News edisi hari ini Selasa 23 Juli 2024. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut fokus utama kami malam hari ini. Gempa 5,0 magnitudo guncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gibran uji coba makan siang gratis di SD Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dede, saksi kasus Vina, ngaku bikin keterangan palsu pada tahun 2016, siap dipenjara. Gempa bumi dengan kekuatan 5,0 magnitudo mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada pukul 10.10 waktu Indonesia bagian Barat. Getarannya terasa hingga ke Kota Padang. Berdasarkan laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tersebut berpusat di 36 km timur laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada koordinat 1,69 lintang selatan dan 99,57 bujur timur. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga saat berita ini diturunkan, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, dan dari hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebakaran terjadi di bangunan kantin sekolah di SD Negeri Pondok Bambu 1 di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa 23 Juli 2024 siang ini. Sebanyak 17 mobil dan 85 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Selain kantin, objek yang terbakar meliputi gudang sekolah dan belasan ruangan kelas. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid, mengatakan api diduga berasal dari korsleting gudang sekolah yang kemudian merambat ke ruangan-ruangan kelas. Saat kebakaran terjadi, beberapa siswa sebagian sudah pulang dan lainnya langsung dievakuasi keluar sekolah dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Pada pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat, operasi pemadaman dimulai. Dan kemudian pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, api bisa dilokalisasi perampatannya. Kegiatan belajar siswa-siswi SD Negeri Pondok Bambu 1 akan dipindahkan sementara ke beberapa sekolah terdekat, yakni SD Negeri Pondok Bambu 7 dan SD Negeri Pondok Bambu 10. Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba program makan bergizi di SD Negeri Sentul 02 dan 03 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gibran mulai datang ke lokasi sekitar pukul 9.03 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangannya disambut antusias warga dan anak-anak di sekolah. Tak hanya melakukan uji coba program, Gibran juga membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak di lokasi tersebut. Dalam uji coba ini, dibagikan 3.000 makanan bergizi dengan rincian 1 porsi nasi, sayur, ayam goreng, buah pisang, dan susu kemasan kecil. Gibran mengatakan uji coba makan bergizi bagi anak sekolah akan dilakukan hingga bulan Oktober 2024. Dalam uji coba makan siang bergizi gratis ini, Gibran menuturkan ingin mendapatkan masukan dari murid, orang tua murid, guru, komite sekolah hingga ahli gizi. Selain itu, Gibran menuturkan juga akan mencoba beberapa skema dalam uji coba makan bergizi yang akan dilakukannya hingga bulan Oktober 2024. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan pelantikannya sebagai Wakil Presiden kemungkinan akan digelar di Jakarta. Namun Gibran tak memerinci lokasi pelantikannya.
Kendati demikian, mantan wali kota Solo itu tidak mempersoalkan hal tersebut dan akan mengikuti di mana akan dilantik. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Sebagai informasi, setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan sesuai dengan peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, KPU dijadwalkan akan melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pasangan terpilih akan melakukan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Event News, produksi DMP Media Network. Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali menumpahkan rasa emosinya saat meninjau pembangunan tugu kota di persimpangan Jalan Balai Kota dan Jalan Putri Hijau. Momen Bobi Nasution emosi itu terlihat di media sosial Instagram miliknya. Pada unggahan video tersebut, terlihat wajah kekesalan Bobi Nasution saat meninjau pembangunan tugu kota tersebut. Bobi Nasution merasa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak sesuai dengan harapannya. Ia mengatakan pihak pengembang menyebut akan melakukan perbaikan, namun yang terjadi proses pengerjaan tidak dilakukan dengan baik. Kesabaran Bobi Nasution pun telah habis. Terpaksa ia membatalkan pengerjaan tugu kota pada pihak pengembang. Amnesty International Indonesia mengungkapkan temuan institusi kepolisian Republik Indonesia membeli alat sadap dari Israel lewat pihak ketiga yakni Singapura. Temuan pada awal Juni 2024 ini kembali digaungkan Amnesty International menyusul kontroversi revisi Undang-Undang Polri yang sedang berjalan, khususnya terkait pasal yang memberikan penyadapan. Media and Campaign Manager Amnesty International Indonesia, Nurina Sapitri mengatakan terjadi penjualan spyware invasif dan teknologi pengawasan cyber lainnya yang dijalin perusahaan dan lembaga negara seperti Polri dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Transaksi ini terjadi pada tahun 2017 hingga 2023 yang berasal dari berbagai negara seperti Yunani, Singapura, Malaysia, dan Israel. Nurina menyebut beberapa impor alat sadap ini dilakukan dengan perantara di Singapura yang memang memiliki riwayat penyuplai alat sadap ke lembaga negara di Indonesia. Ada 3 alat sadap yang ditemukan Amnesty International Indonesia. Pertama adalah Finvisor yang diduga digunakan oleh BSSN. Yang kedua adalah Wintego System Limited yang merupakan perusahaan pengawasan cyber asal Israel yang dominan berbahayanya ditemukan digunakan di Indonesia. Selain itu, Amnesty juga menyebut ada broker bernama Ataka yang menjadi reseller Wintego di Singapura sebagai mitra Polri memasok produk The Helios Android and Tactical Web Intelligence. Ketiga adalah Intelexa Consortium, kelompok perusahaan negara Eropa yang memproduksi spyware invasif. Dalam perkembangan terbaru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang menggemparkan publik, Dede, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengakui bahwa kesaksian yang diberikan pada tahun 2016 adalah palsu. Kesaksian palsu ini telah menyebabkan hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan pada 7 terpidana kasus ini. Dalam konferensi pers yang diadakan bersama pengajar keluarga korban dan tim kuasa hukumnya, Dede menyatakan kesediaannya untuk menerima hukuman penjara sebagai pengganti ke-7 terpidana tersebut. Pengakuan ini muncul sebagai hasil dari penyesalan dan keinginan Dede untuk menebus kesalahan masa lalunya. Tim kuasa hukum Dede telah menyerahkan bukti pengakuannya kepada Bareskrim Polri dan kini menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus yang telah berlarut-larut ini. Dede yang awalnya dihubungi oleh seseorang bernama Aep untuk memberikan kesaksian di Polres Cirebon mengaku tidak mengenal para terpidana maupun Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Kesaksian yang diberikan Dede pada saat itu diarahkan oleh pihak yang berkepentingan tanpa pengetahuan atau pemahaman yang sebenarnya tentang peristiwa yang terjadi. Kesaksian baru ini juga menyoroti pentingnya integritas dan kejujuran dalam proses hukum serta konsekuensi yang serius dari kesaksian yang palsu. Dede kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara, namun tindakannya dianggap sebagai langkah penting dalam upaya mencari keadilan dan kebenaran dalam kasus yang telah menyita perhatian publik ini.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan keputusan dan perintah melarang seluruh kegiatan perjudian daring atau Philippine Offshore Gaming Operation di Filipina dalam pidato kenegaraannya atau State of the Nation Address di Kongres Filipina, Manila pada Senin 22 Juli 2024. Larangan itu antara lain dipicu maraknya kejahatan yang muncul sebagai dampak ikutan dari industri tersebut. Presiden Marcos Jr. juga memerintahkan regulator perjudian Filipina atau Philippine Amusement and Gaming Corporation untuk menutup dan menghentikan perusahaan perjudian di Filipina selama-lambatnya pada akhir tahun ini. Ia juga menugaskan Departemen Ketenagakerjaan Filipina untuk mencarikan pekerjaan alternatif bagi pekerja Filipina yang akan kehilangan pekerjaan karena penutupan tersebut. Tekanan terhadap Marcos Jr. untuk melarang Pogo telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Senator Risa Hontiveros yang mengungkapkan beberapa masalah yang menjadi sorotan nasional, yakni penangguhan warga negara dari Wali Kota Bamban, Provinsi Tanla Alice Guo yang dicurigai sebagai mata-mata Tiongkok. Ia dikaitkan dengan aktivitas Pogo di wilayah kewenangannya. Tidak heran bila kebijakan Marcos terbaru itu disambut tepuk tangan yang meriah oleh anggota senator dan para penjabat tinggi senator yang hadir. Demikian berita dari Filipina tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi Selasa 23 Juli 2024. Tetap mendengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dmpmedianetwork.com/news. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya John Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.